Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Ayu Putri Komarodewi dan dua rekan saya yaitu Ma'rifatul Ainiyah dan Awin Tam Hasan. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Postmodernisme. Yang pertama, pengertian postmodernisme. Postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak atau yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal. Untuk ciri-ciri postmodernisme, yang pertama mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer. Yang kedua membangkitkan kembali kenangan historik. Yang ketiga berkonteks urban. Selanjutnya menerapkan kembali teknik ornamentasi bersifat representasional, berwujud metaforik atau dapat berarti dari bentuk lain. Untuk perbedaan modernisme dan postmodernisme. Untuk modernisme sendiri yaitu suatu periode yang mengafirmasi keeksistensian dan kemungkinan mengetahui kebenaran dengan hanya menggunakan penalaran manusia. Oleh karena itu, dalam arti simbolik, penalaran menggantikan posisi Tuhan. Naturalisme menggantikan posisi supernatural. Modernisme sebagai pengganti dinyatakan sebagai penemuan ilmiah. Otonomi manusia, kemajuan linear kebenangan mutlak atau kemungkinan untuk mengetahui, dan rencana rasional dari social order. Modernisme dimulai dengan rasa optimis yang tinggi. Sedangkan postmodernisme adalah sebuah reaksi melawan modernisme yang muncul sejak akhir abad 19. Dalam postmodernisme, pikiran digantikan oleh keinginan relativisme. Kenyataan tidak lebih dari sebuah konstruksi sosial. Kebenaran disamakan dengan kekuasaan atau kekuatan. Identitas diri muncul dari kelompok postmodernisme yang mempunyai karakteristik fragmentasi atau terpecah-pecah menjadi lebih kecil, dan sebuah ketidakpercayaan terhadap semua hal universal atau pandangan dunia dan struktur kekuatan. 4. Para tokoh dan pemikirannya. 1. Michael Foucault. A. Arkeologi pengetahuan. Pendekatan arkeologi dipakai Foucault sampai tahun 1970. Ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis, nyata dan spesifik, di mana berbagai pernyataan dikombinasikan untuk membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Setiap objek historis yang berubah tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama, sehingga diskursus senantiasa bersifat discontinuity. Pemikiran yang kedua yaitu genealogi kekuasaan. Genealogi merupakan usaha untuk mendeskripsikan sejarah epitisme, sejarah tentang asal-usul suatu pemikiran untuk membukakan atau menemukan titik tolak pemberangkatan tanpa menghubungkannya dengan hakikat ataupun identitas yang hilang. Yang C ada analisis dan kritik. Dalam karya dan pemikirannya, Foucault banyak membicarakan hal-hal baru dan cenderung asing dengan mendefinisikan tentang formasi, positivitas, praktik-praktik diskursi. Berbeda dengan sejarawan pada umumnya yang membicarakan sejarah dengan tema-tema umum seperti teori, perkembangan, dan kecenderungan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Foucault masuk ke dalam pemahaman sejarah yang tidak lazim, melihat sejarah dari sudut pandang mikro, secara kritis masuk ke dalam sejarah tersebut untuk membongkar kepalsuan-kepalsuan dan kemungkinan rekayasa kekuasaan dalam penulisan sejarah. Ia ingin mendefinisikan ulang sejarah tersebut. Materi selanjutnya yaitu pemikiran dari tokoh Pierre-Félix Bourdieu yang terdiri dari 3 teori. Yang pertama yaitu teori habitus. Teori habitus yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kebiasaan atau tabiat yang melekat dalam kepribadian seseorang. Bagi Bourdieu, konsep habitus menyiratkan sesuatu yang kompleks dan rumit. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial yang diduduki. Yang B yaitu teori ranah. Ranah tanah didefinisikan sebagai ruang yang terstruktur dengan kaidah-kaidah keberfungsiannya sendiri
dengan relasi-relasi kekuasaannya sendiri yang terlepas dari kaidah politik, kaidah ekonomi, kecuali dalam kasus ranah ekonomi dan ranah politik tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud Bourdieu sebagai pergulatan, perjuangan, atau pertarungan dalam arena bukanlah yang punya arti fisik, melainkan simbolik. Selanjutnya yaitu teori modal. Ketika berbicara modal, Bourdieu mengembangkan konsepsinya secara menarik. Dia berangkat dari pemikiran kepentingan atau sumber daya yang dipertaruhkan di dalam ranah yang selalu berbentuk materi. Kompetisi di atas agen juga tidak selalu didasarkan pada kalkulasi secara sadar. Tokoh selanjutnya yaitu Anthony Giddens. Teori strukturasi. Teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme atau pertentangan dan mencoba mencari linkage atau pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Giddens tidak puas dengan teori pandangan yang dikemukakan oleh struktur fungsional, yang menurutnya terjebak pada pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik mereduksi aktor dalam struktur. Kemudian, sejarah dipandang secara mekanis dan bukan suatu produk kontingensi dari aktivis agen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.